Hai Guru People. Jumpa lagi di podcast Tanya GSI bersama saya Nisa dari Divisi Marketing PT GSI Selamat Indonesia. Pada episode kali ini saya selaku host ditemani oleh rekan saya. Bisa diperkenalkan mungkin Ibu? Ya. Hai Guru People, saya Wira. Baik, lalu pada episode kali ini saya juga kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Rino Praditya selaku salah satu dari tenaga ahli yang ada di PT GSI Selamat Indonesia. Hai Guru People. Baik, Pak Rino sudah menyapa kita pada episode kali ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang kebakaran. Nah, penanggulangan kebakaran Indonesia. Kebakaran ya, lebih tepatnya ya Pak Rino ya. Nah, dari Bu Wira mungkin mau tanya-tanya nih lebih dalam terkait dengan kebakaran. Waduh, saya ditanyain berdua ini ya. Oke. Oke. Pak Rino bisa minta tolong dijelaskan regulasi terkait penanggulangan K3 kebakaran ini. Oke. Jadi K3 penanggulangan kebakaran kalau untuk personilnya, orangnya ya, Bu Wira, personil orangnya itu kan karena kan bermacam-macam ya, ada kelas D, C, B, A, itu ada di dalam Kepmen 186 tahun 99 yang mengatur mengenai unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Terus kemudian ada juga, mungkin Bu Wira tahu APAR ya? Ya, APAR itu ada di dalam Permenaker nomor 4 tahun 80 dan detektor itu ada di dalam Permen 283. Terus kemudian ada instalasi kebakaran khusus ya. Ada di dalam instruksi 11 tahun 97 ya. Lalu kemudian ada peraturan-peraturan lain nih Bu Wira. Ya, ada SNI, sebenarnya banyak sekali SNI-nya. Ya, mengatur tentang hidran itu ada di beberapa SNI juga ada, dan ada satu regulasi yang dipakai untuk internasional, yaitu ada di regulasinya NFPA. Ya, seperti itu Bu Wira. Ya. Lalu kalau terkait personil dari K3 penanggulangan kebakaran ini meliputi apa saja Pak Rino? Oke, jadi untuk personil yang tadi sudah saya singgung sedikit tadi ya Bu Wira ya. Jadi personil penanggulangan kebakaran itu ada di kelas D, yaitu sebagai petugas peran kebakaran ya, atau kalau bahasa internasionalnya itu sebagai fire warden. Ya, terus kemudian ada kelas C ya, sebagai regu penanggulangan kebakaran, atau bahasa internasionalnya itu sebagai di Fire Brigade gitu ya. Terus kemudian ada koordinator kelas B ya. Kelas B ada koordinator penanggulangan kebakaran. Ya, bahasa internasionalnya ya koordinator. Terus kemudian ada expertnya, yaitu ada ahli penanggulangan kebakaran atau kelas A. Ya, seperti itu Bu Wira. Jadi harus melewati tahapan-tahapan dari D dulu ya Pak ya. Berarti bisa langsung ke A ya. Ya, betul. C, B, A dulu ya Pak ya. Ya, kalau misalkan mungkin ada klien Bu Wira pengen ke kelas A, itu harus melewati D dulu, C, B, dan A. Atau tidak bisa langsung ya? Tidak bisa langsung. Mbak, saya misalkan ke kelas C atau langsung ke kelas A gitu tidak bisa? Tidak bisa, harus ke kelas D dulu. Kelas sebelumnya terlebih dahulu ya? Betul, ya. Atau kalau misalkan pengen sampai kelas B aja nih Bu Wira, ya pengen kelas B aja berarti ya kelas D, C, dan B, seperti itu. Ya. Untuk terkait lulusannya Pak, kalau misalkan kelas D itu harus lulusan apa, kelas C harus lulusan apa? Oh, untuk persyaratan minimal ya? Oke. Kalau untuk persyaratan minimal yang di kelas D itu SLTP ya, SLTP. Terus kemudian yang kelas C itu SLTA ya, SMA. Terus kemudian koordinator itu baru SMA. Terus kemudian yang ahlinya itu D3 teknik atau setara. Ya, seperti itu. Harus teknik atau setara ya, harus setara ya. Setara. D3 atau S1 gitu ya. D3 atau S1 ya minimal. Itu wajib ya. Wajib. Persyaratan pendidikan tuh harus wajib ya Pak ya. Wajib karena itu sudah ada di dalam Kepmen 186 Bu Wira. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rino. Oke. Terima kasih Bu Wira atas pertanyaannya. Kalau dari saya Pak, yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak bedanya fireman untuk level 1, 2? Fireman level 1 fire. Oh, FF1, FF2, Fire Officer itu ya? Yang BNSP itu ya? Oke. Kemudian kan ada juga tadi yang Bu Wira singgung itu ada kelas D, C, B, dan A. Ya. Itu Bapak mungkin bisa jelaskan Ya. kan
mungkin dari Grow People saat ini ada yang belum tahu. Masih, karena banyak sekali ya Pak sepertinya sertifikasi untuk bidang kebakaran ini. Oke, mungkin kemarin yang kita bertanya-tanya, Pak, kalau saya mau fire officer apakah harus fire A kelas A dulu? Enggak ya, Grow People ya. Jadi itu terpisah karena kalau di BNSP ataupun kalau di peraturan-peraturan lain termasuk peraturan internasional sekalipun Bu Nisa, firefighter level 1, firefighter level 2 dan fire officer. Ya, sebenarnya firefighter level 1 itu lebih ke penanganan penanganan dia personelnya. Kalau FF2 itu lebih ke penanganan secara beregu atau kelompok. Hampir sama kayak C ya Pak. Hampir sama seperti C ya. Nah, baru ada fire officer. Fire officer itu hampir setara dengan B atau A bahkan jadi koordinator pada sekalipun. intinya hampir sama, hanya output dari sertifikasinya saja ya Pak ya yang betul, berbeda, karena ya. kalau FF sama FO itu basicnya ke BNSP. Lebih pada BNSP. Nah, Betul. yang belum terjawab tadi Pak yang berbeda antara D, C, B dan A. Oke. Itu mungkin Pak Rino bisa jelaskan Oke. dari sisi kewenangan, tanggung jawab, kemudian tugasnya itu apa saja. Itu juga bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi kalau untuk D atau petugas peran kebakaran itu dia berwenang untuk menangani kebakaran pada tahap awal. Artinya masih api-api kecil, api awal ya. Dan pemadam kebakarannya perorangan, personal. Ya, seperti itu personal. Kemudian kalau yang C ini artinya beregu, fire brigade. Ya, brigade beregu. Artinya kalau beregu dia untuk kebakaran tahap lanjut. Ya. Oh ya, jadi sudah agak besar ya Pak apinya ya. Bukan sudah agak ya besar. Sudah besar. Ya, apinya besar. Terus kemudian kalau untuk B itu dia koordinator, artinya dia yang mengkoordinasi. Karena kan timnya tadi kan banyak ya Bu Wira ya, Bu Nisa ya. Betul. Ya, jadi dia mengkoordinir, mengkoordinator dan membuat schedule, membuat program. Nah, seperti itu. Baru yang kelas A ini dia ahlinya lebih ke perencanaan. Oh, perencanaan. Ya, seperti itu, lebih ke perencanaan. Siap. Ya. Jadi Grow People tadi Pak Rino sudah menjelaskan apa perbedaan yang sertifikasi BNSP dan Kemenaker. Nah, kalau DCBA ini khusus untuk Kemenaker. Kemenaker. Ya? Pak Rino juga udah jelaskan tadi apa bedanya D, C, B dan A sesuai dari kewenangannya. Bu Wira mungkin. Lalu satu lagi Bu Nisa, ya. Lalu pernah dulu itu saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Grow People itu juga, kalau nggak pengen yang DCBA ataupun nggak pengen yang FF, sertifikasi GSI sendiri bisa kan Bu Nisa ya kita ya? Betul, jadi di GSI itu kan tidak hanya sertifikasi BNSP, Kemenaker, di luar itu kita juga ada sertifikasi dari GSI Pak, yang biasanya kita sebut itu Basic Fire Fighting. Ya, Basic Fire Fighting. Ya Pak Rino. Jadi bisa ya Bu Nisa ya? Bisa langsung kita handle nanti Pak kalau misalnya ada kebutuhan. Ya, kalau untuk ikut ke Basic apa tadi Bu? Basic Fire Fighting. Ya, persyaratannya? Persyaratannya tidak ada yang khusus Pak, karena kan ini tidak berkaitan dengan lembaga di luar GSI ya. Pada dasarnya nanti yang diajarkan adalah terkait dengan basic saja. Penanganan yang mungkin hampir sama dengan yang Fire Day ya. Karena ini masih basic gitu, belum masuk yang inti. Jadi masih dasar-dasarnya saja. Artinya kita mengajari ke orang untuk nantinya itu bisa memberitahukan ataupun mensosialisasikan ke perusahaan terkait dengan penanggulangan kebakaran seperti itu Bu Nisa ya. Benar sekali. Oke, terima kasih Bu Nisa. Baik. Dari Bu Wira sepertinya sudah banyak pertanyaan yang disampaikan ke Bapak Rino. Iya, jadi untuk materi pembahasan kelas DCBA ini apa saja Pak? Oke, jadi jelas kalau materi pembahasan untuk DCBA yang kelas D itu di dasar-dasar dulu ya Bu Wira ya. Jadi dasar-dasar mengenai dasar-dasar K3 juga, dasar-dasar konsep dasar api, terus kemudian sistem proteksi kebakaran dan ada kaitannya dengan tanggap daruratnya. Seperti itu kalau untuk kelas D. Kemudian kelas B kita sedikit mulai masuk ke teknis yang dimana sistem proteksi aktif itu dibahas di situ beserta P3K ya. Kemudian ada pemadaman kimia ya, pengetahuan dasar mengenai kimia. Karena kalau kita di industri itu kan sebagian besar ke kimia ya Bu Wira ya. Terus kemudian kalau B itu lebih ke konsep perencanaan, artinya dasar-dasar mengenai
ketentuan-ketentuan, regulasi-regulasinya, dan persyaratan-persyaratan yang lain yang harus dipenuhi. Seperti itu ada di koordinator. Kemudian kalau untuk kelas A ini lebih ke perencanaan. Ya, lebih ke perencanaannya ataupun pengawasannya, dan lebih ke pengujian. Kira ya, karena kalau pengujian itu ahlinya nanti yang yang berkewajiban ya, seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Rino, lengkap sekali. Oke. Lalu Pak Rino, saya itu pernah dengar ada istilah hydraulic calculation. Waduh, udah tingkat tinggi ini ya. Pertanyaan saya. Iya, oke. Itu ada hubungannya nggak Pak sama yang namanya fire design atau fire plan ya Pak? Fire testing, oh, iya, fire testing, fire plan, ya. Itu ada hubungannya Pak Rino? Sangat ada sekali, ya gitu. Baik. Silakan ya. Pak Rino bisa disampaikan. Oke, jadi kalau hydraulic calculation itu perhitungan-perhitungan teknis nih, Bu Nisa, yang dimana dapatnya di kelas A, seperti itu. Jadi ini hydraulic calculation itu salah satu materi ada di kelas A, ya, yang dimana ada perhitungan-perhitungan hidrolik beserta loss faktornya, karena kalau ada semakin banyak tekuan, semakin banyak elbow, itu semakin banyak lossnya juga di situ, Bu Nisa, dan kita bisa tahu, nanti kita bisa menentukan pompanya ataupun engine-nya itu kita butuh ya spesifikasi seperti apa. Itu semua ada di hydraulic calculation. Jadi belajar berhitung ya, perhitungan. Gitu ya, Pak, betul. yang menentukan tadi. Ya. Tekuan yang dimaksud ini seperti apa Pak? Mungkin tadi Jadi, kan Pak Rino sempat membahas tuh tekukan. Jadi kalau untuk hidran kan ada pipa lurus, kemudian ada pipa belok nih. Nah, itu Bu Nisa. Bukan itu yang pipa belok, betul. Itu grow pipa. Jadi itu dipelajari ya. Jadi semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya pasti. Betul. Ya, baik, seperti itu. Masih ada lagi Pak Rino mungkin terkait dengan kebakaran yang ingin disampaikan kepada group people yang sedang menonton tayangan ini. Oke, jadi pastinya penanggulangan kebakaran itu tidak serta-merta kita siapkan pada waktu mau kebakaran aja, nggak mungkin kan? Nah, ya. Udah ada api baru siap-siap itu. Tidak bisa seperti itu tidak ya Pak? Bisa, apinya suruh tunggu dulu, stop dulu, tidak bisa. Jadi kita yang mempersiapkan. Jadi group people namanya juga penanggulangan ya Bu Wira ya. Ya, penanggulangan kebakaran, artinya kita tanggulangi sebelum amit ya, jangan kebakaran sampai itu terjadi, kita siap ya, beserta tanggap daruratnya. Ya, mungkin contohnya tanggap darurat yang terkait yang nggak ada hubungan dengan kebakaran tapi bisa terjadi kebakaran, misalkan Bu Nisa ada gempa bumi nih, ada gempa bumi, terus kemudian kita lagi masak misalkan gitu ya, masak terus kemudian kita panik atau kita lupa mematikan kompornya, jadi kebakaran kan? Jadi kebakaran, jadi pemicu kebakaran tuh banyak. Jadi banyak hal yang bisa memicu. Nah, Pak Rino mungkin belum dibahas ya Pak, pemicu kebakaran itu mungkin sedikit dikulik Pak. Kalau pemicu kebakaran adanya di kelas D. Jadi kalau group people harus ikut kelas D ya. Jadi kalau group people pengen tahu apa itu pemicu kebakaran, penyebab kebakaran, ikuti training-training kita. Baik. Ya. Dari Pak Rino sudah memaparkan, dari Bu Wira mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup? Sudah cukup ya. Baik. Baik group people, jadi seperti ini ya group people. Jadi kenapa group people harus mengikuti pelatihan K3 penanggulangan kebakaran, yaitu untuk mencegah, menanggulangi, dan memadamkan api, untuk mengurangi resiko, untuk mengurangi kerugian, dan untuk meningkatkan keselamatan. Jadi terima kasih untuk sudah menonton video kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Rino atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Lalu untuk Bu Nisa juga yang menemani saya sebagai host hari ini. Kita ketemu ke video-video kita selanjutnya ya, Bu Nisa dan Bu Wira ya. Salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.